Halo, selamat berjumpa kembali di videoku. Di video kali ini adalah episode Atin dan Buku yang akan membahas sebuah buku bacaan ringan, terus sedikit motivasi dan buku tentang perjalanan hidup seorang influencer anak muda yang kayaknya kalian mesti pada tahu deh ini untuk anak-anak muda. Penasaran kan siapa influencer dan buku apa yang aku maksud? Nah, mari kita simak videonya. Check it out. Ini dia buku yang aku maksudkan. Jeng jeng. Buku latihan soal Mantap Jiwa. Karyanya Jerome Pauline Sijabat. Ini kayaknya untuk anak-anak muda yang nge-follow Jerome Pauline masih udah tahu nih buku ini dan mungkin kalian udah pada baca ya. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama dengan jumlah halaman sekitar 224 halaman. Buku ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya Jerome Pauline dari semenjak ia lahir, terus ketika ia bersekolah, terus perjuangannya saat mendapatkan beasiswa di Waseda University, lalu kemudian ada kisah-kisah kehidupannya di Waseda University itu sendiri dan bagaimana ia memulai channel YouTube-nya Nihongo Mantapu itu. Bagian yang paling banyak diceritakan di buku ini adalah tentang perjuangannya Jerome Pauline dalam mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Terus diceritakan juga kesempatan-kesempatan apa yang pernah ia coba, ujian yang ia tempuh untuk bisa lulus ke beasiswa yang ia pengenin, dan kayak hasil-hasil apa aja yang udah ia terima gitu. Makanya buku ini tuh cocok banget buat kayak seumuran anak-anak SMA yang pengen kuliah ke luar negeri, karena di sini tuh menyajikan detail banget gimana perjuangannya si Jerome dalam mencapai keinginannya kuliah di luar negeri. Jadi kalau buat anak-anak SMA yang pengen kuliah ke luar negeri kan bisa mencontoh kayak belajar dari Jerome ini, apa sih yang ia persiapkan, apa sih yang ia coba perjuangkan dari situ, gimana sih usahanya Jerome dalam mencapai impian-impiannya. Jadi kayak ada gambaran gitu. Entah. Di buku ini disajikan beberapa kutipan yang kayaknya itu adalah pegangan hidupnya Jerome dalam menjalani kesulitan-kesulitan yang ia hadapi gitu. Terus dituliskan dengan hashtag rumus Jerome. Terus aku ada salah satu kutipan favorit yang itu menurutku keren banget. Ini nih bunyinya. Aku belajar untuk jangan takut mencoba sesuatu yang baru meski kelihatannya sulit sekalipun. Karena kita sebagai manusia tidak ada yang tahu masa depan. Di sini kayak kegambar banget gimana si Jerome ini suka terhadap sesuatu yang baru, suka melakukan hal-hal yang menantang kayak gitu untuk ya biar punya pengalaman aja di masa depan, karena kan ya kita nggak tahu ya di masa depan bakal kayak gimana. Siapa tahu ada kesempatan-kesempatan baik yang menanti di masa depan kalau kita melakukan hal-hal yang baru tersebut. Terus di buku ini juga ada ilustrasi-ilustrasi menarik yang menggambarkan potongan dari cerita yang ada di buku itu. Kayak misalnya pas ada adegan di mana Jerome menceritakan ketika ia mengabarkan berita kelulusan beasiswa di Waseda University itu ke kedua orang tuanya. Terus di sebelahnya ada kayak komik yang menggambarkan kejadian tersebut. Jadi emang ya dibikin lebih menarik gitu, jadi atraktif. Nah, terus yang unik dari buku ini adalah benar-benar ada latihan soalnya, sama kayak yang tertulis di judul buku tadi, yaitu buku latihan soal. Kayak gini nih contohnya. Nah, ini disajikan di 4 bab buku ini, ada banyak soal di masing-masing babnya. Itu sebenarnya bikin aku nostalgia, kayak dulu pas SMA pernah ngerjain soal-soal matematika kayak gini, tapi sekarang kok ada suruh ngerjain lagi, ya udah nggak bisa sih, bener-bener. Ini kayak nostalgia banget sih soal-soal matematika. Oh iya. Nah, ternyata di latihan soal yang disajikan di masing-masing bab itu memiliki makna tertentu yang nanti dituliskan sama Jerome di akhir bukunya. Kayak misalnya di bab 1 itu hasil akhir dari sebuah
jawaban itu bisa sama, tapi cara menempuhnya yang beda. Terus kalau di bab 2 itu nanti dalam satu soal itu cara mengerjakannya ada banyak. Itu maksudnya adalah ketika ada satu problem itu solusinya tuh ada banyak, gak cuma saklek sama satu solusi aja. Terus di bab ketiga dan keempat itu ada soal yang benar-benar susah dan mustahil untuk dikerjakan, tapi ternyata setelah dikerjakan berhari-hari itu ya bisa aja selesai gitu. Nah itu maknanya adalah ketika emang ada problem yang terlihat mustahil untuk diselesaikan, ada tantangan yang terlihat gak bisa untuk diselesaikan, tapi kalau misalnya kita berusaha, kita berjuang dengan keras kayak gitu, ya meskipun beberapa hari dan membutuhkan waktu yang lama, itu ya kita bakal bisa mengatasinya kayak gitu. Yang aku suka dari buku ini adalah ketika kita punya cita-cita, kita punya impian, kita punya sesuatu yang ingin kita usahakan, ingin kita gapai, itu jalannya belum tentu mudah dan kita harus berjuang, kita harus berusaha keras untuk mewujudkannya. Melihat dari bagaimana perjuangan Jerome untuk mewujudkan impiannya untuk kuliah di luar negeri yang semula bagi Jerome aja terlihat kayak mustahil, tapi dia berusaha untuk menggapai cita-citanya dengan membaginya ke dalam step-step kecil-kecil dulu. Kayak sebelumnya dia mendapat saran dari gurunya ketika SMA untuk mengikuti olimpiade agar bisa siap-siap dengan soal-soal yang akan dimunculkan di tes beasiswa tersebut. Terus dia juga belajar terus tiap hari, bahkan sampai mengorbankan waktu-waktu SMA yang biasanya dipakai buat senang-senang, happy-happy sama teman, itu bahkan dia rela nggak ngelakuin itu dan pokoknya belajar terus. Jadi yang diceritain di bukunya sih kayak gitu. Yang kedua yang aku suka dari buku ini adalah mengingatkan aku bahwa ketika kita memiliki impian, kita punya cita-cita, terus apa yang kita pengenin itu untuk mendapatkannya nggak semata-mata adalah hasil perjuangan kita sendiri, tapi membutuhkan keterlibatan Tuhan di dalamnya. Ya maka dari itu kayak kita harus berdoa ya. Kita harus banyak-banyak berdoa, kita harus banyak-banyak meminta pertolongan dari Tuhan, dari Allah kayak gitu. Ketika Jerome ini punya impian, punya cita-cita, ia tuh juga tetap berusaha keras, tapi juga tetap meminta pertolongan dan bantuan dari Tuhan, karena ia yakin bahwa apa yang terjadi itu juga atas kehendaknya Tuhan gitu. Dan juga ketika ia gagal atas sesuatu, itu dia juga beranggapan bahwa apa yang terjadi kepada hidupnya saat itu adalah memang yang terbaik bagi Tuhan. Kayak contohnya ini, dia punya kutipan atas itu, yaitu karena Tuhan lebih tahu rumah mana yang terbaik untuk kita. Jadi bagi Jerome, apapun yang terjadi di hidupnya, ketika dia udah berusaha keras untuk mengusahakan cita-citanya itu, tapi tidak tercapai, ya itu adalah jalan yang terbaik bagi dia gitu. Kayak ya udah, itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin bagi Tuhan ini adalah rumah bagi dia. Inti dari buku ini adalah bahwa ketika kita memiliki impian, kita memiliki tujuan, kita punya keinginan, itu tidak hanya diwujudkan oleh diri kita sendiri, dimana kita harus berusaha keras untuk mewujudkan itu, tapi juga atas kehendak Tuhan, terus juga atas restu orang tua, dan juga berkat bantuan dari saudara-saudara dan teman-teman kita. Jadi nggak usah sungkan untuk menceritakan apa yang menjadi mimpi kita dan minta pertolongan ketika memang membutuhkan. Nah, itu dia sedikit review dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!